Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 164 tak terhentikan. Dengan lemparan yang kuat, kepala Liang Xiao berubah menjadi sinar yang menusuk ke arah Fan Zongtang dan Fan Kun, dan meledak tepat di depan mereka dan berubah menjadi kabut darah. Wajah Fan Kun menjadi pucat, dan semua kesombongannya hilang. Bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen, jika dia harus bertarung langsung dengan Jiang Chen, yang menantinya adalah neraka yang sebenarnya. Tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan Jiang Chen. Fan Kun telah berubah menjadi pengecut sejati sekarang. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang kakeknya. Meski begitu, dia takut dengan Jiang Chen yang kejam. Dia tidak ragu bahwa jika dia melangkah maju, Jiang Chen akan segera mencabik-cabiknya. Konyol. Fan Zongtang berteriak keras, ekspresi marah langsung muncul di wajahnya. Perilaku Jiang Chen merupakan penghinaan baginya. Tidak peduli apapun, dia adalah tetua sekte yang sangat diakui, dan kepala sekte saat ini. Perilaku Jiang Chen telah menghinanya di depan semua murid sekte hitam, dan telah meninggalkan bekas memalukan di tubuhnya yang tidak akan pernah hilang. Haha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tindakannya selanjutnya memberitahu Fan Zongtang bahwa dia bisa menjadi lebih kurang ajar lagi. Jiang Chen melepaskan energi yang menusuk langit dan melepaskan True Dragon Palm sekali lagi ke arah Fan Kun. Berani sekali kau. Fan Zongtang benar-benar kesal. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan sinar yang kuat, serangan dari seorang prajurit inti ilahi menengah. Kedua serangan itu bertabrakan, dan sebuah ledakan terdengar. Bagaimanapun juga, Fan Zongtang adalah seorang pendekar inti ilahi tingkat menengah yang sesungguhnya, dan kekuatan tempurnya jauh di atas dua tetua sekte inti ilahi tingkat awal tadi. Serangan itu telah memaksa Jiang Chen mundur beberapa langkah, tetapi, serangan itu hanya dapat memaksa Jiang Chen mundur tanpa menyebabkan cedera apapun padanya. Jiang Chen, kau orang jahat. Kau tidak hanya tidak menghormati tetua sekte, kau bahkan membunuh seorang tetua sekte. Murid yang tidak patuh hukum seperti yang tidak menghormati aturan sekte hitam tidak diterima di sini. Hari ini, aku sebagai kepala sekte akan menjatuhkan hukuman mati kepadamu sebagai hukuman atas kejahatan yang telah kau lakukan. Fan Zongtang menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan dia tersenyum kejam. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen telah memberinya alasan bagus untuk membunuhnya ketika dia membunuh murid lingkaran dalam dan tetua sekte. Fan Zongtang melangkah maju dan mendekati Jiang Chen. Dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan penuh dengan niat membunuh, dia menyerang dengan telapak tangannya dan melepaskan telapak tangan emas besar yang tampak seperti penjara. Telapak tangan itu menusuk ke arah Jiang Chen. Fan Zongtang, beraninya kau. Guo San berteriak keras. Dengan satu gerakan, dia muncul di depan Jiang Chen dan bersiap untuk menangkis. Dia mengedarkan energi yuannya, lalu dia mendorong kedua telapak tangannya secara bersamaan, melepaskan lapisan cahaya terang berwarna-warni, menangkis serangan Fan Zongtang. Wah! Pertarungan antara dua prajurit inti ilahi begitu dahsyat, sehingga tidak dapat dibayangkan oleh mereka yang belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Dua prajurit hebat, yang satu bertekad untuk membunuh Jiang Chen, yang lain menyerang balik dengan hati penuh penyesalan. Keduanya melancarkan serangan mematikan. Wah! Meskipun Guo San adalah kepala alkemis dari sekte hitam, tingkat kultivasinya hanya di alam inti ilahi awal, dan dia bukan tandingan Fan Zongtang. Dia menderita akibat benturan serangan, lalu dia terlempar oleh serangan telapak tangan Fan Zongtang. Jiang Chen bereaksi cepat. Dengan satu gerakan, dia tiba di belakang Guo San, lalu mengulurkan tangannya dan membantu menstabilkan tubuh Guo San. Saudara laki-laki. Guo San menatap Jiang Chen, lalu menyeka darah di bibirnya. Biar aku yang urus. Kamu berdiri saja di samping dan lihat saja. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia melangkah maju dan tiba di depan Fan Zongtang. Fan Zongtang, aku bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini, tidak ada cara lain yang dapat kau lakukan untuk menghentikanku. Ingat juga, begitu aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu, kau juga akan menghadapi kematian. Kalian berdua akan kubunuh suatu hari nanti. Jiang Chen memiliki suara yang tenang, seolah-olah dia berbicara dengan normal. Dia tahu betul tentang kemampuannya sendiri. Meskipun dia memiliki 300 tanda naga saat ini, dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial, dan fakta bahwa telapak naga sejati dan api naga sejati telah memberikan kemampuan untuk membunuh prajurit inti ilahi awal, dia masih tidak dapat membunuh prajurit inti ilahi tengah sekarang. Namun, dia telah memutuskan untuk membunuh Fan Kun hari ini, apapun yang terjadi. Bahkan jika Fan Zongtang ikut campur, dia akan tetap menemukan cara untuk membunuhnya. Kamu membual tanpa malu. Sikap Fan Zongtang sangat mengesankan. Dia mulai menggambar sesuatu di udara dengan tangannya. Tak lama kemudian, energi yuannya yang kuat melesat keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan berubah menjadi perisai berwarna emas.
Perisai emas itu tingginya sekitar 10 meter, bersinar terang, dan memiliki beberapa simbol sederhana di atasnya. Banyak orang berteriak kaget. Fan Zongtang, seorang prajurit Mid Divine Core, menggunakan keterampilan tempur terkuatnya melawan Jiang Chen. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh Jiang Chen, tetapi banyak dari mereka bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Fan Zongtang dan Fan Kun telah mencoba melawan Jiang Chen berkali-kali sebelumnya, dan sekarang setelah Jiang Chen menunjukkan niatnya untuk membunuh Fan Kun, tentu saja mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen. Hati-hati saudara, ini adalah perisai emas mendalam, ini adalah serangan yang sangat kuat. Guo San berteriak keras dari belakang. Jiang Chen mendengus dingin. Ia membalikkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, bendera darah besar muncul entah dari mana. Jiang Chen menyuntikkan seluruh energi yuannya ke bendera itu, menyebabkannya menghasilkan suara goyangan yang keras dan dahsyat. Dengan kendalinya, bendera itu langsung menusuk ke arah Fan Zongtang dan Fan Kun. Ha. Pada saat ini, angin jahat bertiup di seluruh tempat, dan ombak busuk bergemuruh. Roh-roh busuk yang mengepul yang dilepaskan oleh spanduk darah menutupi langit, dan teriakan serta lolongan iblis yang keluar dari bendera membuat semua orang yang hadir merinding. Para hantu menangis dan melolong. Wajah-wajah hantu beterbangan di mana-mana. Wajah-wajah hantu ini terus meraung dan berteriak seperti mereka berada di neraka. Seluruh sekte hitam diselimuti oleh atmosfer jahat. Ya ampun, apa itu? Mengerikan sekali. Itu adalah spanduk darah, senjata terkuat milik dukun bulan darah. Dia membunuh ratusan ribu orang tak berdosa, lalu dia menggunakan jiwa mereka untuk membuat spanduk ini. Itu adalah salah satu senjata paling jahat di dunia ini. Kudengar senjata itu juga telah membunuh sejumlah prajurit inti ilahi beberapa dekade lalu, tetapi aku tidak pernah menyangka Jiang Chen benar-benar berhasil mendapatkannya. Dia pasti mendapatkannya dari Lord Blood Moon setelah membunuhnya. Ini benar-benar menakutkan, spanduk itu adalah senjata jahat yang sebenarnya, dan seharusnya dihancurkan. Tapi, Jiang Chen tidak menghancurkannya, dan sekarang dia menggunakannya. Sepertinya Jiang Chen benar-benar bertekad untuk membunuh Fan Kun dengan cara apapun. Sialan, ada lebih dari 100.000 roh jahat di dalam spanduk itu. Jika Jiang Chen menjadi gila dan melepaskan mereka semua, seluruh sekte hitam benar-benar akan menjadi neraka. Semua orang tercengang saat melihat spanduk darah, bahkan Guo San pun terkejut. Siapa yang mengira bahwa di saat kritis ini, Jiang Chen akan mengeluarkan senjata ampuh seperti ini? Wah! Ketika Blood Banner menghantam perisai emas yang dilepaskan oleh Fan Zongtang, kabut hitam meledak dan roh-roh jahat beterbangan di sekitarnya. Blood Banner yang besar bergetar dan berubah menjadi mulut hitam besar yang mencoba menyerap Fan Zongtang. Fan Zongtang berteriak keras dan melepaskan dua simbol, mempertahankan dirinya dari daya serap spanduk itu. Karena dia berhadapan dengan spanduk darah yang terkenal, senjata ganas dan jahat yang telah menyebabkan gangguan besar di Provinsi Qi beberapa dekade lalu, bahkan Fan Zongtang merasa takut. Untungnya, Jiang Chen lah yang mengendalikan bendera darah sekarang, dan dia tidak mengembangkan keterampilan iblis atau jahat. Jika Blood Moon Sam sendiri yang mengendalikan bendera sekarang, Fan Zongtang pasti sudah dilahap sekarang. Wuih. Teriakan para hantu dan roh jahat tampaknya tak kunjung berhenti. Angin jahat terus bertiup di seluruh daratan dan membuat langit berubah warna. Jiang Chen memegang spanduk darah dengan satu tangan, dan dia tampak seperti Raja Iblis yang perkasa. Jiang Chen, beraninya kau menggunakan senjata jahat seperti itu. Kau sudah gila. Fan Zongtang memarahi dengan suara keras. Hahaha. Mereka yang menyakiti kekasihku, mereka yang melukai saudaraku, tidak peduli siapapun itu, aku akan membunuhnya. Jangankan Blood Banner ini, bahkan jika aku memiliki kemampuan paling jahat dan paling brutal di dunia saat ini, aku akan menggunakannya untuk membunuh Fan Kun. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, jadi jangan coba-coba menguliahiku dengan omong kosong apapun yang kau miliki. Dan jangan coba-coba mengajariku tentang aturan sekte hitam. Apakah kau benar-benar percaya aku tidak akan melepaskan semua roh jahat di dalam spanduk ini dan mengubah sekte hitam menjadi neraka yang nyata? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dia telah berubah menjadi maniak total sekarang. Ini adalah kemarahan seorang pria sejati. Jika seorang pria tidak bisa melindungi wanita dan saudaranya sendiri, maka dia bukanlah pria sejati. Kalau dia tidak bisa membalas dendam, bagaimana dia bisa menyebut dirinya seorang pria? Wah! Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah drastis. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dengan karakter dan keberaniannya yang luar biasa, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang telah dikatakannya. Dia benar-benar akan melepaskan semua roh jahat di dalam panji. Itu mungkin tidak akan menyebabkan sekte hitam binasa, tetapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa.
Selain itu, ratusan ribu roh jahat ini harus melarikan diri dari panji tersebut, meskipun mereka hanya dapat bertahan hidup dalam waktu singkat setelah meninggalkan panji darah. Dengan jumlah mereka yang begitu besar, sejumlah besar nyawa pasti akan dikorbankan. Kamu benar-benar berani melakukannya. Ekspresi Fan Zongtang berubah. Dia belum pernah melihat orang sekejam itu sebelumnya. Berani atau tidak, itu bukan urusanmu. Hari ini aku ingin membunuh Fan Kun, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Setelah berkata demikian, Jiang Chen segera melepaskan ratusan roh jahat dari spanduk itu. Roh-roh yang menakutkan dan ganas ini melesat ke arah Fan Zongtang segera setelah dilepaskan. Setelah itu, Jiang Chen melemparkan bendera itu tinggi-tinggi ke langit. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Jiang Chen melepaskan 9 serigala hantu. Dalam sekejap, 9 Jiang Chen dan 9 spanduk darah muncul. Dikombinasikan dengan ratusan roh jahat itu, bahkan Fan Zongtang merasa terpesona oleh kekacauan itu dan tidak dapat membedakan mana di antara mereka yang asli. Oh tidak! Fan Zongtang dikelilingi oleh 9 Jiang Chen dan banyak roh jahat. Tiba-tiba dia punya firasat buruk, tapi sudah terlambat. Hancurkan sekarang! Fan Zongtang meraung keras. Pedang emas cemerlang muncul di tangannya, dan dengan seluruh tenaganya, ia langsung membunuh semua roh jahat, serta menghancurkan semua hantu. Namun pada saat yang sama, Jiang Chen yang asli telah tiba di hadapan Fan Kun. Cakar naga berwarna merah darah telah berubah menjadi penjara yang kuat, dan Fan Kun pun terperangkap di dalamnya. Baru sekarang Fan Kun menyadari apa yang baru saja terjadi, ia tahu bahwa ia telah ditangkap oleh Jiang Chen, dan ini langsung menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam benaknya. Ia berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cakar naga itu, tetapi yang membuatnya takut adalah, ia terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tidak mungkin ia bisa mematahkan cakar naga itu. Selamatkan aku, kakek. Fan Kun berteriak keras. Akhirnya dia benar-benar merasakan teror. Perasaan seperti ingin bunuh diri merayapi benaknya, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jiang Chen, lepaskan cucuku. Ekspresi Fan Zongtang berubah drastis. Dia telah meremehkan kemampuan Jiang Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen dapat menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk lolos dari panggilan neraka.